Sosok AKBPR, Kapolres yang periksa anggotanya karena antar Susno 2J, ternyata atasan Rudiana. Kapolres di Cirebon yang memerintahkan anggotanya diperiksa karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno 2J mulai terungkap. Susno 2J memberikan bocoran kalau Kapolres itu berinisial R dan berpangkat AKBP. Diduga AKBPR merupakan Kapolres Cirebon Kota. Sebab, untuk Kapolresta Cirebon dipimpin oleh AKBP Sumarni. Sementara Kapolres Cirebon Kota dipimpin oleh AKBP Rano Hadianto. Jika benar yang dimaksud adalah Kapolres Cirebon Kota, itu artinya AKBPR adalah atasan Ibtu Rudiana, yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. AKBPR itu pun kini namanya disinggung oleh Susno 2J. Susno 2J meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa bahkan memecat AKBPR. Kekecewaan Susno 2J terhadap AKBPR itu saat dirinya menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu. Saat itu Susno 2J mendapat giliran jadi saksi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu waktu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Susno 2J pun mencari makan karena lapar. Mantan Kapolda Jabar itu pun berniat mencari restoran empal gentong yang enak di Cirebon. Saya tanya pada polisi, diantar oleh polisi ditunjukkan restorannya, kata Susno 2J dikutip dari Nusantara TV, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Rupanya anggota polisi yang mengantar Susno 2J itu langsung diperiksa. Selesai itu polisi yang antar saya diperiksa Kapolres, mudah-mudahan Kapolri dengar, ungkap Susno 2J. Menurut Susno 2J hal seperti ini harusnya dihilangkan oleh para juniornya yang berada di level bawah Polri. Sebab mereka masih menganggap orang yang mengajukan PK itu berarti melawan aparat penegak hukum. Susno 2J pun meminta Kapolri mencopot AKBPR, polisi yang muda inisial R memerintahkan Propam memeriksa polisi yang nganter saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot dari Kapolres dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan, jelas Susno. Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto menjabat sejak Juni tahun 2023. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2003. AKBP Rano memiliki istri seorang polwan berpangkat Ibtu. Istrinya bernama Nisa Maridana. Rano dan Nisa memiliki 3 orang anak. Karir AKBP Rano Hadianto terbilang moncer di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polrestabes Bandung. AKBP Rano juga pernah menjabat sebagai Wakapolres Karawang. Rano Hadianto pernah menduduki kursi Kasubdit Regiden Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas Polda Jabar. AKBP Rano Hadianto juga sempat menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota. Suroto terpojok, Susno 2J dan pengacara Saka kompak sebut bukti chat di HP Vina dari langit. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution terus menyindir soal chat di HP Vina yang baru-baru ini terkuak setelah 8 tahun berlalu. Namun di sisi berbeda, kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu dan ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Susno 2J memiliki jawaban yang sama atas serangan Rasman ini. Apalagi, Rasman sempat mengaku jika ekstraksi data dari HP Vina membuat kliennya itu terpojok. Sebab, isi chat di dalamnya diakui Edwin Partogi selaras dengan kesaksian 2 sahabat Vina, yakni Mega Lestari dan Widya Sari, Widi. Sehingga mematahkan kesaksian Suroto pada malam maut tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Kenapa kok hari ini baru diledakkan? Dulu kenapa nggak kalian tidak tracking sampai percakapan itu kan pada waktu itu sudah ada pembahasan tentang ini serius karena ini menyudutkan kelainan saya Pak Suroto. Jelasnya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina. Sebab, Edwin Partogi merupakan ex-wakil ketua LPSK. Posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Pertanyaannya, kenapa kok di hari ini baru diledakkan? Lanjutnya.
Oleh sebab itu, Suroto mengaku kepadanya siap melakukan apa saja termasuk diperiksa ulang mengenai kesaksiannya itu. Namun, Rasman menggarisbawahi jika kliennya tak akan melakukan sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Saka Tatal. Ia beralasan jika sumpah pocong tak diajarkan dalam ajaran agama Islam dan tak punya kekuatan hukum. Saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang, bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya tidak perlu, ini sikap yang barbar, jelasnya. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu adalah budaya, culture, adat istiadat ketika hukum formal tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi, jelasnya. Kompak balas sindiran Rasman berangkat dari hal ini. Rupanya Edwin Partogi dan Susno 2J memiliki statement yang hampir mirip. Dalam tayangan YouTube Kompas TV, Edwin menyebut jika chat di HP Vina bisa disebut dari langit. Sekalipun ia menjelaskan, jika data ekstraksi ini memang sudah lama dimilikinya. Namun luput dari perhatiannya, ya turun dari langit gitu aja sih. Jadi sebenarnya dokumen ekspresi itu sudah ada di saya, tetapi luput dari perhatian saya. Haram kita lagi berfokus pada putusan, ujarnya dikutip Tribun Jakarta. Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Kemudian, Susno 2J pun mengaku salut dengan Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi digital percakapan Vina. Pasalnya, bukti itu dinanti-nanti untuk memperkuat keterangan saksi bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada. Saya salut terhadap Pak Edwin terutama, telah menemukan apa yang ditantang oleh Pak Riza itu, ujar Susno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Ex-Kapolda Jabar periode 2008 tersebut mengatakan kasus ini otomatis berbanding terbalik 180 derajat usai ditemukannya bukti digital tersebut. Di sini, Susno menyinggung kata dari langit juga. Ini kasus sudah berbalik 180 derajat, tinggal legitimasinya apakah yang ditemukan itu mempunyai kekuatan hukum atau sah apa tidak. Alhamdulillah Pak Edwin mencarinya dapat bisikan di langit, katanya. Susno menilai Edwin meneliti betul berkas perkara kasus Vina Cirebon. Sebab, bukti-bukti itu ditemukan dari berkas perkara itu sendiri, bukan mengada-ngada. Edwin Partogi menemukan dari daftar barang bukti lalu menemukan percakapan digital tersebut. Berada di sakunya penyidik, ada di sakunya penuntut dan ada di sakunya majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Termasuk tingkat PK. Jadi, Pak Edwin ini tidak mencungkil-cungkil di selokan. Dia mendapat bisikan dari langit. Jadi, pihak penyidik Polri tidak bisa membantah itu. Karena itu ada di sakunya Polri, jaksa tidak bisa membantah itu. Karena dokumen itu ada di berkas yang diberikan pada jaksa. Hakim pada semua tingkatan sampai Mahkamah Agung tidak bisa membantah itu karena itu ada di berkas perkara dan ada di putusan hakim, pungkasnya. Nasib salah satu saksi kunci kasus Vina, Suroto berada di ujung tanduk. Suroto sebelumnya mengaku pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun. Namun pengakuannya kini diragukan, sejak muncul dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina. Kini nasib Suroto ditolak LPSK. LPSK menolak melindungi saksi Suroto karena kesaksiannya dianggap sulit dipercaya. Hal itu lantaran kesaksian Suroto dinilai tidak konsisten atau berubah-ubah. Saat menjelaskan kondisi Vina dan Eki, beberapa di antaranya dibantah oleh saksi lain, sebab ada saksi lain yang mengaku mendatangi TKP sebelum Suroto datang. Seperti saksi Adi asal Kudus yang mengaku melihat kecelakaan ketika melintasi TKP itu. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihak LPSK mengaku sudah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Namun pada wawancara pertama, Suroto belum mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK. Permohonan itu masuk pada saat Polda sudah melakukan proses pemeriksaan Pegi Setiawan, katanya dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 12 Agustus 2024.
Selain menelaah dari wawancara, LPSK juga menelaah dari putusan pengadilan. Kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat tidak konsisten dan tidak sesuai, katanya. Kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution terus menyindir soal chat di HP Vina yang baru-baru ini terkuak setelah 8 tahun berlalu. Namun di sisi berbeda, kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu dan ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji memiliki jawaban yang sama atas serangan Rasman ini. Apalagi, Rasman sempat mengaku jika ekstraksi data dari HP Vina membuat kliennya itu terpojok. Sebab, isi chat di dalamnya diakui Edwin Partogi selaras dengan kesaksian dua sahabat Vina, yakni Mega Lestari dan Widyasari, Widi. Sehingga mematahkan kesaksian Suroto pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Bahkan ia sampai menyinggung LPSK dalam konteks ekstraksi data di HP Vina. Sebab, Edwin Partogi merupakan ex-wakil ketua LPSK. Oleh sebab itu, Suroto mengaku kepadanya siap melakukan apa saja termasuk diperiksa ulang mengenai kesaksiannya itu. Namun, Rasman menggarisbawahi jika kliennya tak akan melakukan sumpah pocong seperti yang dilakukan oleh Saka Tatal. Ia beralasan jika sumpah pocong tak diajarkan dalam ajaran agama Islam dan tak punya kekuatan hukum. Berangkat dari hal ini, rupanya Edwin Partogi dan Susno Duaji memiliki statement yang hampir mirip. Edwin menyebut jika chat di HP Vina bisa disebut dari langit. Sekalipun ia menjelaskan, jika data ekstraksi ini memang sudah lama dimilikinya. Namun luput dari perhatiannya. Kemudian, Susno Duaji pun mengaku salut dengan Edwin Partogi yang menemukan bukti ekstraksi digital percakapan Vina. Pasalnya, bukti itu dinanti-nanti untuk memperkuat keterangan saksi bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada.